Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Tasya Damanik dengan nomor NIM 4191111025. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari aplikasi MATLAB bagian matriks dan vektor. Silakan simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan MATLAB pada bagian tentang matriks dan vektor. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan pada video pertama bagian pendahuluan dari penggunaan MATLAB. Nah, yang pertama mari kita mengingat kembali nih beberapa sintak pendahuluan. Yang pertama itu ada clear. Selanjutnya ada CLC. Yang mana clear berguna untuk membersihkan workspace dan CLC berguna untuk menghapus command window. Nah, untuk matriks itu istilahnya ada 3. Yang pertama, itu ada yang namanya skalar. Nah, misalnya A sama dengan 7. Nah, ini adalah skalar. Dia ini nggak punya arah dan bukan matriks. Dia ini cuma punya nilai saja. Nah, kalau misalkan pun nanti saya run seperti ini, maaf, sebelumnya kita simpan di bagian matriks. Nah, jadi misalkan nanti saya run, nah dia akan muncul seperti ini, standar saja dianya. Selanjutnya itu ada vektor. Nah, vektor ini ada 2 nih. Ada vektor baris dan ada vektor kolom. Yang pertama misalnya B, kita kasih kurung siku 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini merupakan vektor baris. Nah, kalau saya run, nah hasilnya akan seperti ini, vektor baris dianya. Selanjutnya, misalnya itu C sama dengan kurung siku lagi, misalnya 1, saya beri titik koma, 2 titik koma, 3 titik koma, 4 titik koma, 5. Saya beri kurung siku. Nah, guna titik koma ini apa? Nah, kalau saya run, nah, dia akan menghasilkan kolom seperti ini. Yang mana fungsi dari titik koma ini akan membuat baris baru sehingga menjadi kolom. Nah, selanjutnya itu tadi ada A, bentuknya skalar, ada B vektor baris, dan ada C vektor kolom. Nah, kalau misalnya matriks 2x2 itu gimana? Nah, misalnya ini, matriks. Misalnya D sama dengan kurung siku 1, 2, membentuk baris, kita beri kolom 3, 4, kita beri lagi kurung siku, kita run. Nah, dia akan menghasilkan matriks 2x2 yang mana 1, 2 itu baris pertama, dan 3, 4 itu baris kedua. Nah, supaya penjelasannya lebih mudah, kita beri dulu titik koma semuanya. Kita tutup. Selanjutnya, oke, ke 15. Selanjutnya kita mau buat yang namanya transpose. Nah, transpose itu sebuah vektor baris yang akan diubah menjadi vektor kolom. Nah, gimana caranya? Cara buatnya itu ini. Ini tadi kan sudah di memori nih, nilai A, B, C, D udah di workspace. Nah,
kita bisa reuse atau menggunakannya kembali. Dengan kita run dulu. Nah, kita run terlebih dahulu. Nah, nanti misalnya ini B. Nah, jadi nih kita mau buat transpose dari B yang mana baris kita buat menjadi kolom. Tambah saja B kutip. Nah, dia akan mengubah tadi baris menjadi kolom. Nah, bagaimana dengan C ini misalnya? C. Coba C. C transpose. Kita beri kutip. Yang tadi awalnya kolom jadi baris. Nah, selanjutnya kita run kembali. Berarti transpose. Nah, misalnya BT atau B transpose sama dengan kita beri tanda B kutip. Selanjutnya CT atau C transpose itu C kutip. Selanjutnya ada D transpose DT sama dengan D kutip. Nah, kita run. Nah, ini diakurasikan kan? Setelah kita transpose tadi, kita tutup kembali. Selanjutnya, selain transpose, kita juga bisa menjumlahkan vektor nih. Masih ingat kan, dalam penjumlahan itu dimensinya tuh mesti sama. Misalnya dimensi 2 mesti sama dimensi 2, dimensi 3 mesti sama dimensi 3. Nah, kalau misalnya B dan C kita jumlahkan akan menghasilkan hasil yang aneh. Maka yang bisa kita jumlahkan di sini misalnya penjumlahan vektor. Nah, misalnya kita beri simbol sum sama dengan B ditambah C transpose. Tadi kenapa nilai B tambah C itu akan menghasilkan hasil yang aneh? Kenapa? Karena tadi kan B kan dimensinya itu kan baris, C itu kolom, gimana bisa ditambahkan? Karena kan sudah berbeda. Nah, makanya kalau dia B ditambah C transpose, yang B tadi baris, C transpose sudah baris, maka bisa dianya ditambahkan. Maka sum sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Dimana tadi kan nilai B tambah C transpose 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, tambah 4 8, 5 tambah 5 10. Selanjutnya misalnya ini kita highlight dulu B dan C-nya. B dan C transpose. Selanjutnya bisa juga nih setelah B tambah C transpose, misalnya kita menambahkan B transpose ditambah C. Kita run. Tadi kan B transpose bentuknya kolom. Kalau C bentuknya kolom, karena dimensinya sama, maka bisa nih kita jumlahkan langsung. Selanjutnya itu ada perkalian. Perkalian itu ada 2 produk. Yang pertama ada dot product dan cross product. Nah, misalnya kita help dot. Kita help dot. Nah, help dot. Dot A, B. Nah, misalnya nih kita panggil si B. Si C. Si C transpose. Nah, selanjutnya tadi perkalian dot. Misalnya dot B, CT. Menghasilkan nilai 55.
dia ini kenapa cuma 55 aja? Karena ini hasilnya skalar. Dia itu nggak ada arah. Selanjutnya, tadi setelah nilai hasil dari dot B, ct 55, kita tuliskan di M file perkalian vektor dot. Misalnya anak sama dengan kurung siku dot kurung B, ct. Taran. Nah, anak tadi 55. Nah, selanjutnya setelah perkalian dot tadi ada perkalian cross. Nah, kalau bedanya nih, kalau perkalian cross itu hasilnya vektor karena dia itu ada arah. Misalnya nih perkalian vektor cross. Nah, kita lihat apa sih syaratan perkalian cross ini? Nah, kita lihat di sini. Di sini mesti 3 elemen vektor. Nah, kalau dianya perkalian vektor cross ini kita punya minimal 2 dimensi, maksimalnya itu 3 dimensi. Karena minimal 2 dimensi, maksimal 3 dimensi, maka kita pakai yang maksimalnya nih. Misalnya kita tambahi variabelnya, variabel kita tambah 1, 3, 4 misalnya. Taran. Selanjutnya F kurung siku, misalnya 6, 7, 8. Taran. Selanjutnya perkalian crossnya. Misalnya tadi Ana yang dot, maka Ani yang cross. Cross E, F. Taran. Nah, ini menghasilkan vektor. Kenapa? Karena dia tadi punya arah. Berbeda kalau yang dot tadi, dia cuma nilai saja karena dia itu menghasilkan nilai skalar. Setelah perkalian vektor dot, perkalian vektor cross, selanjutnya ada penggabungan dua vektor atau kita sebut juga dengan konkatenate. Tadi penggabungan dua vektor atau konkatenate. Nah, misalnya kita mau gabung, kita buat variabel G sama dengan kurung siku B dan E. Kita run. Nah, tadi nilai G itu gabungan dari variabel B dan E. Kita lihat variabel B 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada variabel E ini 1, 3, 4 dan dia digabung 1, 3, 4. Nah, selanjutnya habis G kita mau buat FGH. Kita tambah lagi variabel H. Kurung siku. Tadi kita mau gabung yang baris, sekarang kita mau gabung yang kolom. Misalnya B kita kasih seperti biasa titik koma C transpose. Kurung siku lagi, kita run. Kita lihat B dan C transpose 1, 2, 3, 4, 5. C transpose juga 1, 2, 3, 4, 5. Menghasilkan kolom. Selanjutnya yang terakhir kita mau gabung juga yang kolom. Habis G, F, G, H, I.
Misalnya kita mau gabung B titik koma loh kok enak aja. Tadi B 5 dimensi, E 3 dimensi. Tadi kan kita mesti nyamakan dimensinya. Maka kita bisa nambahkan nilai 78. Tadi kan nilai E itu 3 dimensi. Kita tambah lagi 2 dimensi. Kitaran. Nah, sama-sama menghasilkan 5 dimensi. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kita sudah membahas nih tentang skalar, vektor, matriks, transpose, perkalian vektor dot, perkalian vektor cross, serta penggabungan dua vektor atau konkatenate. Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.